Selamat pagi anak-anak. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Materi kali ini kita akan membahas tentang teks fabel. Pertama, pengertian teks fabel. Fabel berkaitan dengan hewan. Pada dasarnya, teks fabel adalah sebuah teks yang berisi fiksi yang bertujuan untuk menghibur pembaca. Jadi, teks fabel ini adalah teks yang menceritakan tentang kehidupan hewan, namun dideskripsikan seperti layaknya sifat manusia dan memiliki nilai moral positif yang bisa diterapkan dalam berkehidupan dan meninggalkan nilai negatifnya. Yang kedua, ada unsur pembangun teks fabel. Yang pertama, ada tema. Tema merupakan sebuah landasan dari cerita tersebut. Yang kedua, tokoh. Tokoh adalah sifat yang diperankan oleh pelaku dalam sebuah cerita. Terdapat tokoh antagonis dan protagonis. Yang ketiga, ada latar. Latar adalah menunjukkan tentang waktu, suasana, dan tempat pada sebuah cerita. Yang keempat, ada alur. Alur merupakan sebuah jalan cerita yang dialami tokoh dari awal hingga akhir. Alur terbagi menjadi tiga, yaitu alur maju dan alur mundur dan alur campuran. Yang kelima ada sudut pandang. Sudut pandang merupakan cara pengarang memisahkan cerita. Sudut pandang terbagi menjadi dua. Yang pertama sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Terakhir ada amanat. Amanat merupakan cerita yang memiliki pesan moral. Selanjutnya ada ciri-ciri teks fabel. Yang pertama, sifatnya seperti manusia namun diperankan oleh hewan. Yang kedua, memiliki alur cerita yang sederhana dan singkat. Yang ketiga, memiliki nilai moral yang bisa diterapkan dalam kehidupan sosial. Yang keempat, kata yang digunakan dalam menceritakannya sangat mudah dipahami. Yang kelima, menggunakan latar tempat di alam. Dan yang keenam, memiliki peran yang kuat dan lemah. Selanjutnya ada struktur teks fabel. Struktur teks fabel terdiri dari 4. Yang pertama itu ada orientasi. Orientasi adalah bagian awal dalam cerita fabel yang berisi pengenalan tokoh dan latar peristiwa. Yang kedua ada komplikasi. Bagian ini berisikan tentang konflik yang dialami oleh seorang tokoh. Yang ketiga, resolusi. Pada bagian ini terdapat penyelesaian masalah yang dialami oleh tokoh. Dan yang terakhir, koda. Koda adalah bagian akhir yang berisi amanat yang terkandung dalam teks fabel. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks fabel. Yang pertama, menggunakan kata verba. Yang kedua, menggunakan kata si dan sang. Yang ketiga, menggunakan kata keterangan tempat dan waktu. Yang keempat, memakai kata penghubung yaitu kemudian, lalu, akhirnya, dan selanjutnya. Adapun langkah-langkah ketika ingin menulis teks fabel. Yang pertama, menentukan tema. Yang kedua, menentukan ide cerita. Yang ketiga, menentukan alur cerita. Yang keempat, menciptakan tokoh. Yang kelima, menentukan sudut pandang. Yang keenam, mengembangkan cerita. Dan yang terakhir, membuat penutup. Di sini ibu akan memberikan contoh dari teks fabel dengan judul Tupai dan Burung Merpati. Di hutan yang rindang dan damai, hiduplah seekor burung merpati yang baik hati dan seorang tupai yang lincah. Mereka adalah sahabat baik yang selalu bersama dalam suka dan duka. Suatu hari, hujan deras pun tanpa henti membanjiri hutan dan membuat banyak hewan terjebak. Burung merpati dan tupai meskipun berusaha keras tidak mampu mengatasi arus air yang kuat. Mereka berpisah dan tersesat di sisi yang berbeda dari sungai yang meluap. Meskipun sendirian dan takut, burung merpati dan tupai tidak kehilangan harapan. Dengan tekad yang kuat, mereka mencoba mencari jalan kembali satu sama lain. Setelah berjuang melewati hutan yang lebat dan sungai yang meluap, akhirnya mereka bertemu di tepi sungai yang lain. Dengan kekuatan mereka yang bersatu,
burung merpati dan tupai saling membantu untuk menyeberangi sungai yang deras. Dengan setiap langkah yang diambil bersama, mereka menunjukkan kepada hewan lain betapa pentingnya kesetiakawanan dalam menghadapi cobaan. Setelah berhasil menyeberangi sungai, mereka kembali ke rumah dengan perasaan lega dan persahabatan yang lebih kuat dari sebelumnya. Materi hari ini cukup sekian. Jika ada yang kurang paham, silakan dipertanyakan. Terima kasih.